bertempat di Aula Bumdes Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari Senin 29 Januari tahun 2024. Telah dilaksanakan bimbingan teknis untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dalam rangka persiapan pemilihan umum tahun 2024 di Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan pemahaman dan keterampilan teknis kepada KPPS guna memastikan kelancaran proses pemungutan suara dan penghitungan hasil di hari pemilihan nanti. Bimbingan teknis kali ini dihadiri oleh Sekdes dan perangkat Desa Ciomas, Babin Kamtibmas, Satpol PP, Panwaslu PPK Kecamatan Ciomas, Ketua dan seluruh anggota KPPS yang akan bertanggung jawab dalam mengelola pemilihan umum di tingkat Desa Ciomas. Dalam sambutannya, Sekdes Desa Ciomas Wayan Suwastika menyampaikan pentingnya peran KPPS sebagai garda terdepan dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan transparan. Beliau juga menekankan pentingnya mematuhi prosedur dan protokol yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU agar hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat dengan baik. Dalam BIMTEK tersebut, Nur Falah Zahir PPK Kecamatan Ciomas menyampaikan panduan teknis penggunaan alat atau kelengkapan di TPS, tata cara pemungutan suara, surat suara sah dan tidak sah tugas dan fungsi KPPS, pengawasan keamanan TPS, serta cara penggunaan akun sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mendalam mengenai protokol kesehatan yang harus diikuti mengingat kondisi pandemi yang masih berlangsung. Peserta bimbingan teknis diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi memastikan bahwa semua ketidakjelasan dapat diatasi sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Semua pihak berharap agar bimbingan teknis ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan KPPS demi terciptanya pemilihan umum yang aman, tertib, dan akuntabel di Desa Ciomas. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan. Dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan Negara Republik Indonesia tahun 1900, sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu akan bersamaan ada harapan yang masa depan demokrasi negara. Tanggal 25 Januari, Ciomas, Desa Ciomas. Berarti dia belum terdaftar di DPT manapun, kudu aya manapun ada. Berarti dia belum terdaftar di DPT manapun. Bisa nyoblos di kita? Bisa. Tapi ada tabina, ada yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ada yang harus Bapak Ibu perhatikan. Terus apa lagi? Apa nggak usah KTP aja cukup. Apa lagi? Waktu. Pak, ada yang pernah nanya nggak dalam hati? Kunaon ini masih? Kenapa ya pernah? Kenapa? Nungguin sisa kertas. Proses apa tuh Pak? Ayo kenapa? Jangan jawaban Sisa kertas Pak, kertas suara. buat pertimbangan surat-suara. Kenapa harus pertimbangan surat-suara? Bapak di TPS 17 nyoblosnya. Boleh nyoblos di TPS 18? Boleh nyoblos di TPS 20, TPS 21 nyoblos boleh? Pasti ada kan KPPS redistribusi nih. Ada KPPS yang tugasnya tidak di TPS nyoblosnya. Tidak mentang-mentang Bapak KPPS, Bapak boleh nyoblos di TPS yang Bapak jaga, nggak bisa. Harus ke TPS. DPTB, nanti ada DPTB. DPTB udah ada semua. Tadi mau tanya soal data pemilih dulu. Nanti Bapak. Saya mau nanya masalah DPK. DPK apakah dia punya surat kedatangan bekas DPK-nya apa tidak? Siap. DPK kan cukup bawa KTP. Kalau DPK ada berkasnya, berarti DPK. Kenapa? DPK itu adalah pemilih yang seharusnya di DPP.
Cuman karena yang mencatat DPT itu manusia, Pak Tali manusia, teman-teman PPS manusia, mungkin ada yang luput, mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang tertinggal. Entah orangnya lagi keluar waktu pencatatan DPT atau seperti apa. Kita cukup bawa KTP saja. Cukup KTP saja. PPS 01, saya mau bertanya tentang DPTB, Pak. DPTB tadi contohnya untuk yang bekerja ini misalnya dia tidak domisili, misalnya jauh. Misal saya bekerja di Sawah, di sana kita tahu tempat wisata, restoran dan di hari pemilu itu mereka tidak libur. Misal banyak warga yang dari luar Cisarua kebetulan dia bekerja pada hari pemilu. Apakah itu bisa diurus DPTB-nya, Pak? Siap, malam pemilu terperek. Ada banyak orang luar Ciomas yang muda kodian di Ciomas jadinya. Biar contohnya gak jauh dari Ciomas lah, atau baik di sana gitu. Boleh atau tidak karena dia bekerja? Boleh, asal diurusnya sebelum tanggal 7 Februari. Asal diurusnya sebelum tanggal 7 Februari dan dibuktikan. Malam ini kegiatan yang sudah menjadi kegiatan serentak di seluruh Indonesia yaitu bimbingan teknis kaitan dengan Tungsura dan Sirekap untuk pemilu tahun 2024. Hari ini pesertanya luar biasa interaktif. Ini di Desa Ciomas itu dibagi menjadi 3 sesi, menjadi 3 malam. Ini merupakan teman-teman BIMTEK dari 4 RW dari sekitar kurang lebih 12 TPS lah. Luar biasa, animenya banyak karena memang 7 peserta ini diundang semua. Ya, banyak sekali perbedaannya. Secara fundamental memang hari ini kepemiluan perlu cermat teman-teman KPPS kaitan dengan DPT, DPTB, dan DPK. Karena ada beberapa administratif KPU yang sudah disesuaikan kapan berakhirnya dan berkas apa saja yang perlu disiapkan untuk mengurus pindah memilih. Dan teman-teman KPPS harus jeli dalam memindai itu. Dan apalagi hari ini pemilu itu sudah menggunakan beberapa inovasi dan teknologi terbaru. Ya, salah satunya adalah Sirekap. Jadi hasil yang dihasilkan di teman-teman KPPS di TPS itu teman-teman akan melaporkannya melalui Sirekap kepada KPU RI. Pesan saya buat teman-teman KPPS di Kecamatan Ciomas dan juga di seluruh Indonesia, yang pertama adalah jaga kesehatan, pastinya jaga kesehatan, jaga pola tidur. Teman-teman juga siapkan diri sebaik-baiknya, perhatikan dengan baik, pelajari dengan baik tentang aturan-aturan kepemiluan dan yang pasti tetap jaga netralitas. Sama PPS Desa Ciomas dalam hari ini agenda pada kesempatannya yaitu setelah pelantikan untuk pemantapan bimbingan teknik terkait dengan persiapan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Perbedaan ada dalam baik segi penghitungan suara. Ya, untuk penyemangat kami dari PPS untuk memberikan motivasi kepada anggota KPPS untuk melaksanakan tupoksi dari mulai anggota 1 sampai anggota 7 dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara supaya menjadi adil, jurdil dalam sukses pemilihan umum 2024. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dari semua pihak, baik dari pemerintahan ataupun anggota KPPS, baik dari Panwas ataupun PPK yang ada di wilayah Kecamatan Ciomas. Mereka bersibaku, mereka bersikeras, mereka bersemangat untuk memberikan dan mendukung untuk kegiatan bimbingan teknik.